Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1493. Ketika keinginan paling mendasar seseorang adalah mendapatkan cukup makanan dan minuman, dan Anda kebetulan mampu memenuhi keinginan tersebut, maka Anda adalah Tuhannya. Kecuali Kofi, yang sebelumnya ingin menjadi adik Ang Lee, yang lain tidak terlalu bersungguh-sungguh, tetapi segalanya berubah drastis setelah mereka memakan makanan Ang Lee. Saudara laki-laki. Semua orang berteriak serempak. Selama Ang Lee bisa terus memuaskan rasa lapar mereka, ketulusan mereka akan terus terjaga. Hubungan yang lebih dalam tidak didasari oleh keinginan akan kepenuhan, melainkan harus melalui ujian hidup dan mati. Saudaraku, apa yang kamu ingin kami lakukan? Kofi bertanya dengan serius sambil berdiri di depan Ang Lee, seperti seorang prajurit yang akan diuji. Adik-adik Kofi pun memegang tiket lotronya satu persatu, seolah sedang diperiksa oleh Ang Lee. Lian memandang anak-anak di depannya, dia sangat membutuhkan tenaga, tapi dia tidak rela membiarkan begitu banyak anak pergi ke medan perang. Namun, dunia ini begitu kejam, siapa yang mengizinkan mereka tinggal di kota yang kacau ini? Mereka ditakdirkan untuk memiliki masa kecil yang berbeda dari anak-anak lainnya. Ikutlah denganku. Ang Lee memanggil Kofi ke ruang bawah tanah, tempat percakapannya lebih pribadi, jadi tidak perlu khawatir didengar oleh anak-anak di luar. Saudaraku. Kofi menutup pintu dan memanggil lagi. Ang Lee mengeluarkan tas senjatanya dari bawah tempat tidur, mengeluarkan senapan dan melemparkannya ke Kofi dan bertanya, bisakah kamu menggunakannya? Kofi menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat senjata semacam ini tetapi tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Pilih beberapa orang yang lebih pintar dan lebih berani. Aku ingin melatihmu cara menggunakan senjata ini terlebih dahulu. Kofi sudah lama belajar menembak, namun belum pernah mendapat kesempatan. Mendengar perkataan Ang Lee, ia langsung mengangguk dan berkata, baik Pak, saya pasti akan tangani ini. Selain itu, masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui orang lain untuk saat ini. Selain itu, saya memerlukan tempat di mana saya tidak akan terdengar meskipun saya menembak. Lian lalu memesan. Kofi memikirkannya dengan serius dan berkata, sama sekali tidak ada masalah dalam menjaga rahasia. Adapun tempat di mana tidak ada yang bisa mendengar suara tembakan, ada satu, tapi itu hanya sedikit merepotkan. Bicaralah dengan jelas. Kofi menjawab, saya tahu ada sebuah gua di luar kota, dan tidak ada yang akan mendengar Anda menembakkan senjata di sana. Hanya saja jaraknya agak jauh, dan jalannya tidak terlalu damai. Ang Lee mengerti maksud Kofi. Meninggalkan kota berarti menghadapi tentara yang berpatroli kapan saja. Ditambah lagi, dengan semua orang membawa begitu banyak senjata dan perlengkapan, perang tidak bisa dihindari. Apakah ada pilihan lain? Kofi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, memang ada tempat di kota ini, tapi lingkungannya agak buruk, dan orang mungkin tidak bisa beradaptasi di sini. Di mana? Lian bertanya. Saudaraku, jika kamu punya waktu, sebaiknya aku mengantarmu sendiri ke sana, Kofi berpikir sejenak dan berkata. Lian berpikir karena dia tidak punya pekerjaan lain sekarang, sebaiknya pergi dan mengujinya secara pribadi, jadi dia menyetujui permintaan Kofi. Tempat yang disebutkan Kofi sebenarnya tidak jauh dari ruang bawah tanah Charles dan masih dalam lingkup pengaruh Kofi. Faktanya, tidak ada seorang pun yang datang ke sini sama sekali. Sebelum sampai di tempat yang dibicarakan Kofi, Lian mencium bau busuk dan banyak lalat mengganggu yang berterbangan di udara. Gunung sampah muncul di depan Lian. Segala jenis sampah rumah tangga yang busuk atau limbah konstruksi dibuang ke sini. Kadang-kadang, Anda akan melihat beberapa anggota badan yang patah dan dinding yang rusak. Tanah dipenuhi lalat yang menjijikkan kucing atau anjing liar. Apakah ini tempat yang kamu sebutkan? Lian mengerutkan kening. Memang sulit bagi manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan ini, dan bau busuknya saja sudah bisa membuat orang tercekik. Meskipun Lian telah menerima pelatihan paling profesional, dia tidak pernah mau tinggal di sini sedetik pun kecuali diperlukan. Selain itu, meskipun tempat ini terpencil, namun sesekali orang masih lewat, dan jika ada senjata yang ditembakkan, suara tembakan akan langsung menyebar ke seluruh kota. Kofi tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakan ya atau tidak. Ang Lee menatap Kofi dengan tegas. Batuk. Kofi buru-buru berdeham dan langsung ke pokok permasalahan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan berkata, saudaraku, tempat yang kubicarakan sebenarnya ada di bawah sana. Di bawah sana, Lian mengerutkan kening. Saudaraku, ikuti aku. Kofi menginjak sampah yang membusuk dan berjalan ke gunung sampah. Ang Lee mengikutinya sampai Kofi berhenti dan menyingkirkan puing-puing konstruksi dari tanah, memperlihatkan pintu masuk ke saluran pembuangan. Saudaraku, ini dia. Kofi menunjuk ke bawah dan berkata. Lian mengeluarkan senternya dan melihat ke bawah. Pasti sudah lama ditinggalkan, dan tidak ada saluran pembuangan atau sejenisnya. Di bawah kepemimpinan Kofi, keduanya memasuki saluran pembuangan. Ruang di selokan pada awalnya sangat kecil, tetapi saat kami masuk lebih dalam, ruang itu tiba-tiba terbuka, dan sebuah ruang besar muncul di depan kami. Ini jelas bukan selokan, tapi tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan. Saya tidak pernah menyangka akan ada tempat sebaik ini di bawah tumpukan sampah. Setidaknya tidak ada bau busuk, dan tidak ada yang menjijikkan.
Lian menghitung bahwa lubang itu setidaknya 10 meter di atas tanah. Selama lubang itu ditutup, tembakan tidak akan menyebar keluar, dan tumpukan sampah juga bisa berfungsi sebagai penutup. Ini memang basis pelatihan yang bagus. Berapa banyak orang yang mengetahui tempat ini? Lian bertanya. Ko Fei menjawab, saya satu-satunya yang tahu sekarang. Awalnya saya ingin menggunakan tempat ini sebagai tempat perlindungan. Jika terjadi perang, bersembunyi di sini memang merupakan tempat perlindungan yang baik, asalkan Anda menyiapkan makanan yang cukup di sini terlebih dahulu. Ko Fei, kenali personelmu sebelum membawa mereka ke sini. Ingat, segala sesuatunya harus dijaga kerahasiaannya. Jika ada yang bertanya, katakan saja Anda di sini untuk memungut sampah dan menggunakannya kembali. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Jawab Ko Fei. Oke, ayo kita bertemu di sini jam 6 besok pagi. Perintah Lian. Ya, saudaraku. Ko Fei menjawab. Meninggalkan gunungan sampah, Ang Li dan Ko Fei dipisahkan untuk sementara. Kembali ke basement Charles, Ang Li tidak menyebut markas bawah tanah, dia hanya mengatakan untuk keluar dan mengenal lingkungan. Setelah makan malam, Lian memanfaatkan kegelapan untuk memindahkan peralatan ke pangkalan bawah tanah, dan sekali lagi menjadi akrab dengan situasi di dalam fondasi bawah tanah dan di luar gunung sampah. Jika sampah bisa dihilangkan, lingkungan di sini akan cukup baik. Tentu saja hal itu belum perlu dilakukan. Gunung sampah itu setara dengan bunker terbaik. Ada dua masalah paling serius di pangkalan bawah tanah. Pertama, ventilasi. Kedua, pencahayaan. Sistem ventilasi asli tempat penampungan serangan udara telah dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan, namun dampaknya tidak terlalu besar selama tidak terlalu banyak orang di dalamnya, oksigen cukup. Sedangkan untuk penerangan, ini telah menjadi masalah terbesar. Penerangan pengapian menghabiskan terlalu banyak oksigen, dan penerangan energi tidak memiliki peralatan tersebut. Bab 1494. Keesokan paginya, Lian bangun dan pergi ke markas bawah tanah. Ko Fei dan 4 orang lainnya telah tiba lebih awal. Begitu mereka melihat Lian, mereka semua berdiri dan berteriak, saudaraku. 5 orang dan 5 senjata saja sudah cukup. Dipengaruhi oleh lingkungan, Ang Li pertama kali mengajari semua orang cara membidik 3 titik dan 1 garis. Temukan tongkat kayu dan nyalakan, itu akan mengeluarkan percikan merah dalam gelap. Jika Anda meletakkannya di kejauhan, itu akan menjadi target terbaik untuk dibidik dalam kegelapan. Membidik dengan senjata adalah pelatihan yang sangat membosankan, namun Ko Fei dan yang lainnya berlatih dengan sangat serius, mungkin karena mereka tahu bahwa pelatihan ini akan mempengaruhi apakah mereka dapat bertahan hidup di rumah di masa depan. Semakin kejam kenyataan yang ada, semakin sulit pula orang-orang untuk hidup. Gulu. Pelatihan yang tenang itu tiba-tiba dipecah oleh tangisan. MND, siapa itu? Bisakah kamu membuat perbedaan? Ko Fei segera mengutuk. Mustahil untuk melihat ekspresi orang yang dimarahi dalam kegelapan, tapi perutnya kembali keroncongan tak terkendali. Jika ada yang mengganggu latihan lagi, keluar dari sini. Ko Fei mengumpat lagi, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, perutnya sendiri mulai keroncongan. Pantas saja anak-anak ini belum makan sejak memakan bakpao daging yang dibawakan Lian kemarin. Oke Ko Fei, aku tidak memikirkan hal ini dengan cukup baik dan tidak menyiapkan makanan untuk semua orang sebelumnya. Lian berbicara. Sudah 2 hari sejak dia datang ke kota kekacauan, dan Lian juga mengetahui pentingnya makanan. Tidak mudah mendapatkan makanan untuk anak-anak ini. Ko Fei, kamu dan yang lainnya terus berlatih di sini sementara aku keluar. Saat Lian mengatakan itu, dia mengambil ranselnya dan meninggalkan markas bawah tanah, kembali ke ruang bawah tanah Charles terlebih dahulu. Tuan, saya menyiapkan sarapan untuk Anda. Charles sedang duduk sendirian di atas batu di pintu masuk ruang bawah tanah. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seperti biasa, sup dan roti. Tampaknya Charles hanya bisa memasak makanan seperti ini, tetapi Lian tahu bahwa tidak mudah bagi Charles untuk membuat makanan setiap hari. Setelah makan semangkuk sup dan 2 potong roti, Ang Li berkata, Charles, kamu tidak perlu memasak untukku lagi. Tuan, apakah saya melakukan kesalahan? Charles bertanya dengan gugup. Oh, bukan itu masalahnya. Jawab Lian. Tuan, apakah Anda ingin pergi dari sini? Charles bertanya. Lian tahu bagaimana perasaan Charles. Pria kecil ini selalu ingin mengikutinya, takut dia akan meninggalkannya sendirian. Charles, jangan lupa kamu punya saudara perempuan. Kamu harus mempertimbangkan adikmu sebelum melakukan apapun. Tuan, saya ingin mengikuti Anda hanya karena saya tahu saya mempunyai saudara perempuan dan ingin melindunginya. Tuan, Anda adalah orang yang kuat. Hanya dengan mengikuti Anda saya bisa menjadi orang yang kuat. Charles berkata dengan serius. Tapi mengikutiku adalah hal yang sangat berbahaya, bukankah kamu takut? Lian bertanya. Charles menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya tidak takut. Lian mengulurkan tangannya dan mengusap bagian atas kepala Charles, dan berkata sambil tersenyum, Charlie, aku sudah cukup mengajarimu. Pelajari dulu cara mencerna apa yang saya ajarkan kepada Anda. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda masih bisa mengikuti saya. Tuan-tuan. Charles berteriak, tapi disela oleh Lian. Itu saja. Lian pergi ke ruang bawah tanah untuk mengemas barang-barangnya, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa untuk dikemas.
Sebelum meninggalkan kediaman Charles, Lian memberikan sejumlah uang kepada si kecil, yang dianggap sebagai biaya makannya selama 2 hari. Selanjutnya, Lian datang ke toko yang ke etalase telah diganti dengan yang baru, rak-rak rapi di toko dipenuhi barang, dan beberapa pelanggan sedang memilih barang yang mereka butuhkan. Kamu di sini. Begitu dia melihat Lian masuk, yang keluar dari balik konter dengan senyuman di wajahnya. Setelah keduanya berpelukan, Lian mengeluarkan daftar belanjaan yang ditulis sebelumnya oleh Charles dan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Yang Ke. Inilah yang kubutuhkan. Uangnya mungkin tidak cukup. Biarkan aku menghitung hutangku padamu dulu dan membayarmu kembali nanti. Yang Ke hanya mengambil daftarnya, tetapi tidak menerima uangnya. Dia berkata, saya akan memeriksa dulu apakah saya memiliki apa yang Anda inginkan. Mengenai uangnya, lupakan saja. Anda terlalu bodoh untuk berbicara dengan saya tentang uang. Tidak. Perasaan adalah perasaan, bisnis adalah bisnis. Anda juga seorang pengusaha, dan saya tidak bisa membiarkan Anda kehilangan uang. Ketika Lian melihat Yang Ke menolak menerimanya, dia langsung melemparkan uang itu ke konter. Yang Ke tersenyum dan tidak terus berdebat tentang masalah ini. Dia melihat daftarnya dan berkata, kecuali energi penerangan, yang tidak saya miliki di sini, barang lainnya sudah lengkap. Lian sudah mempertimbangkan hal ini sebelum datang. Peralatan penerangan mudah didapat, tetapi sumbernya mungkin sangat langka. Sangat sulit untuk memasang peralatan energi independen untuk pangkalan bawah tanah. Memasukkan energi ke dalam daftar hanyalah sebuah kesempatan, bagaimana jika ada? Bisakah kamu membantuku mengubahnya menjadi senter atau lilin? Lian bertanya. Oh, kami masih memiliki beberapa stok ini. Tunggu sebentar dan saya akan membelikannya untuk Anda sekarang, kata Yang Ke sambil berbalik dan berjalan ke toko. Tak lama kemudian, barang-barang Lian sudah siap. Ember penyimpan air setinggi setengah orang, mie, garam, kecap dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Mudah untuk membawa semua barang pecah ke dalam ember penyimpanan air, tetapi beratnya tidak ringan. Untungnya, Lian memiliki kekuatan yang cukup untuk membawanya sendiri. Dari awal hingga akhir, Yang Ke tidak pernah bertanya kepada Ang Li mengapa dia menginginkan begitu banyak hal, dan Ang Li tidak menjelaskannya. Beberapa hal tidak perlu diungkapkan secara mendetail, dan tidak baik jika mengatakannya terlalu jelas. Ang Li membawa barang-barang tersebut kembali ke markas bawah tanah. Meski perutnya terus keroncongan, Coffee tetap melanjutkan latihan bersama 4 orang lainnya. Baiklah semuanya, ayo istirahat dulu. Coffee, ajak seseorang untuk mengambil seember air. Ingat, berhati-hatilah di jalan dan jangan sampai diikuti. Petik 2. Perintah Lian setelah mengeluarkan isi ember. Ya, saudara. Coffee menjawab seperti seorang prajurit yang terlatih, dan kemudian meninggalkan pangkalan bersama mereka berempat. Lian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan kompor dan mencari kayu bakar untuk menyalakan arang. Segera Coffee membawa orang-orang kembali ke markas bawah tanah. Embernya terlalu besar, dan airnya terlalu deras untuk diangkat oleh anak-anak, sehingga mereka hanya membawa kembali separuh ember tersebut. Di bawah cahaya api arang, terlihat wajah Coffee sedikit merah, merasa bersalah karena gagal menyelesaikan tugasnya. Saudaraku, maafkan aku sangat tidak berguna. Coffee berkata dengan nada mencela. Teruslah bekerja keras lain kali. Ang Li tidak menyalahkannya. Ia meminta Coffee mengambilkan air karena ingin melatih kekuatan fisik dan koordinasi bersama. Segera, sepanci kuah mie yang mengepul sudah siap. Tidak ada bahan tambahan, hanya sedikit garam, kecap, dan minyak wijen, namun ini adalah makanan langka untuk anak-anak ini. Bab 1495. Selama beberapa hari, kelima Coffee berlatih membidik dan menembak di bawah bimbingan Ang Li. Tidak mungkin melatih seseorang menjadi ahli menembak dalam waktu singkat, apalagi menjadi pejuang. Seorang pejuang sejati harus menjalani baptisan perang untuk bertumbuh. Kelima orang Coffee sekarang hanya dangkal, mereka terlihat sopan dan tidak ada bedanya dengan tentara, tapi jika mereka benar-benar diperbolehkan berperang, lupakan saja. Ang Li memutuskan untuk mengatur pelatihan yang lebih dalam untuk pertarungan 5 orang yang sebenarnya. Saat ini, selain mengajari 5 orang cara menggunakan senjata api, Lian pulang lebih awal dan pulang larut malam setiap hari. Ang Li tidak mengungkapkan pertarungan sebenarnya sebelumnya, dan kelima Coffee bahkan tidak menyadarinya sebelum pertarungan sebenarnya. Satu-satunya hal yang mengejutkan Coffee adalah Ang Li tiba-tiba membawa mereka keluar dari markas bawah tanah dan keluar kota sebelum fajar. Kota yang kacau memang berbahaya, tetapi dibandingkan dengan bagian luarnya, kota ini lebih aman. Oleh karena itu, ketika kelima Coffee tersebut dibawa keluar kota, mereka sangat khawatir. Lian menarik kelima orang itu ke sebuah lembah dan bersembunyi di balik bunker di puncak lembah. Jalan pegunungan di bawah adalah satu-satunya cara untuk memasuki kota kekacauan. Coffee berlima tergeletak di tanah, mengarahkan senjatanya sesuai dengan gerakan yang telah mereka pelajari hari ini, bertanya-tanya dalam hati apa tujuan sebenarnya membawa semua orang ke sini. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian hari sudah siang. 3 kendaraan militer lewat di bawah, dan perut semua orang sudah berdeguk. Pantas saja semua orang tidak makan apapun saat keluar di pagi hari. Anehnya, mereka tidak lapar sampai sekarang. Lian sepertinya tidak mendengar apapun dan menutup matanya untuk beristirahat. Prajurit hanya bisa berperang saat lapar, namun terkadang kelaparan juga menjadi salah satu bentuk latihan bagi prajurit.
Ang Li tidak berbicara, sehingga Coffee dan 5 orang lainnya hanya bisa melanjutkan latihan dengan senjata sampai sekitar jam 3 sore. Suara motor mobil sangat nyaring di lembah yang sunyi dan terdengar dari jarak jauh. Sebuah truk melaju dari kejauhan dengan logo kepala Tyrannosaurus Rex tercetak di badannya. Logo ini adalah logo Mike Div, salah satu dari 4 kekuatan besar di kota kekacauan. Mike Div begitu kuat bahkan tentara ketiga negara tidak berani memprovokasi dia dengan mudah, dan konvoinya dilindungi oleh angkatan bersenjata mereka sendiri. Begitu mobil Mike muncul, Lian membuka matanya, dengan senyuman di bibirnya. Kopi. Lian memanggil dengan lembut. Saudaraku. Kofi, yang berbaring di samping Lian, mengangkat kepalanya dan berteriak. Ang Li menatap truk yang mendekat di bawah dan berkata, ikuti perintah saya dan tembak, jangan simpan peluru, tembak sasaran sebanyak mungkin, mengerti? Saudaraku, itu mobil Mike Div. Kofi mengingatkan. Lian tersenyum aneh, saya tahu, mobilnya yang saya tabrak. Dipahami. Kofi menanggapi dengan rasa takut. Jarak antara mobil dan semua orang semakin dekat. Ketika mencapai jarak tembak optimal, Ang Li berteriak pelan, tembak. Papa. Suara tembakan menderu-deru. Ini adalah pertarungan pertama yang sebenarnya bagi kelima Kofi, dan itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk tumbuh dari seorang anak menjadi seorang pejuang. Pertarungan pertama yang sebenarnya akan selalu membuat orang gugup, dan pemborosan pasti akan terjadi di bawah tekanan. Untung saja Ang Li memberi perintah dan tidak perlu menyimpan peluru. Ketegangan berangsur-angsur hilang dalam penembakan peluru, dan kelima Kofi menggunakan keterampilan yang mereka pelajari beberapa hari terakhir untuk menyerang mobil. Mencicit. Truk itu kehilangan kendali karena peluru dan menabrak batu lalu berhenti. Orang-orang bersenjata yang bersembunyi di truk itu melompat keluar dari truk dan menembak balik ke arah Kofi dan yang lainnya yang sedang menyergap di puncak lembah. Pelurunya melesat masuk, membuat Kofi dan yang lainnya semakin gugup. Jika tidak ingin mati, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menembak sasarannya sebelum terkena musuh. Kofi dan yang lainnya mungkin memiliki keberatan sebelumnya, tetapi di bawah ancaman kematian, mereka berlima tidak terlalu peduli dan mulai menembaki orang-orang bersenjata di bawah. Titik penyergapan yang ditemukan Ang Li untuk 5 orang itu sangat rumit, akan sulit mencapai sasaran jika menyerang dari bawah, namun orang di atas akan dengan mudah mengenai musuh selama mereka tidak bodoh. Performa kelima anak buah Kofi cukup bagus setelah baku tembak singkat, semua musuh tewas. Sesaat kemudian, Ang Li menggiring Kofi dan 5 orang lainnya menuju truk. Mereka terlebih dahulu memastikan kematian musuh dan kemudian membuka kontainer truk tersebut. Dari minuman kelas atas hingga kebutuhan sehari-hari, gerobak penuh barang membuat Kofi dan yang lainnya terpesona. Ini adalah pialamu, kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu mau. Lian memberi perintah. Ini milikku. Ini milikku. Aku ingin sekotak daging kaleng itu. Anggur, beri aku sebotol anggur. Kelima orang tersebut mulai merampok barang-barang yang ada di dalam truk, namun sekeras apapun kelima orang tersebut berusaha, yang mereka ambil hanyalah puncak gunung es yang ada di dalam truk. Setelah semua orang mengambil apa yang mereka suka, Kofi menatap barang-barang di lemari dan bertanya, saudaraku, apa yang harus saya lakukan dengan sisanya? Sederhana. Lian memecahkan anggur di dalam mobil, lalu menyalakan korek api dan membuangnya. Dengan bunyi, boom, mobil itu langsung dilalap api. Metode yang dikatakan Lian adalah dengan membakar barang, dan Kofi serta yang lainnya tercengang. Ada begitu banyak makanan dan minuman, dan beberapa kebutuhan sehari-hari yang bahkan tidak ada yang menyentuhnya. Sungguh sia-sia jika dibakar begitu saja. Dalam sekejap, Kofi dan 5 orang lainnya memahami maksud Ang Li. Semua orang menyerang truk Mike Div. Jika mobil itu dikendarai kembali, akan segera terungkap. Akankah Mike Div menutup mata? Membakar mobil adalah cara terbaik. Tidak ada yang menyangka bahwa pejuang cilik seperti Kofi lah yang menyerang mobil Mike yang tuli. Penyerangan terhadap mobil Mike tidak hanya memberi Kofi beberapa kesempatan untuk menciptakan pertarungan sebenarnya, tetapi juga untuk membalaskan dendam yang Mobil yang seharusnya tiba di gudang sebelum gelap tidak muncul, jadi Mike harus mengirim seseorang untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan bahwa mobil itu jatuh dan ada orang yang tewas. Serangan terhadap truk Mike Div menyebar dengan cepat di City of Chaos, dan Mike Div sendiri juga mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan penyerangnya dan mengeksekusinya secara pribadi. Ketika Mike Div mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, Ang Li dan Kofi berlima sedang merayakannya di markas bawah tanah. Saudaraku, hari ini menyenangkan. Saya tidak pernah berpikir untuk menyerang truk Mike, tapi kami berhasil, dan orang-orang bersenjata itu tidak terlihat terlalu buruk. Saya hanya menarik pelatuknya dan membunuh orang-orang itu. Saudaraku, pernahkah kamu melihat penampilanku hari ini? Kofi meminum anggur dan terlalu bersemangat, membuatnya sedikit bingung. Apakah kamu masih takut? Lian bertanya. Takut. Saudaraku, aku, Kofi, bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata takut. Teriak Kofi. Lian tersenyum. Setelah dibaptis perang, anak-anak ini telah tumbuh menjadi pejuang sejati dan dapat menghadapi kematian. Bab 1496. Toko. Yang sedang menyortir barang di rak ketika bel pintu berbunyi, dan kemudian Zhao Pan, Li Jianfeng, dan Kong Huaxin muncul di toko. Saudara Yang, pernahkah kamu mendengarnya? Zhao Pan bertanya begitu dia memasuki rumah. Apa?
Yang menghentikan apa yang dia lakukan dan bertanya. Kong Huaxin menjawab, sebuah truk milik Mike Div dirampok. Tetapi para perampok tidak mencuri barang-barang di truk tersebut, melainkan membakar barang-barang dan truk tersebut bersama-sama. Saya juga mendapat beritanya. Yang mengangguk sebagai jawaban, menatap mereka bertiga, dan bertanya. Apakah ini tujuanmu datang? Li Jianfeng berteriak, saudaraku, kamu tidak terlihat gugup sama sekali. Apakah kamu tidak tahu keseriusan masalah ini? Yang menggelengkan kepalanya. Zhao Pan melanjutkan, semua orang di luar sekarang berpikir bahwa kami bertanggung jawab atas kejadian ini. Mike juga berencana membalas dendam atas kejadian ini. Kami harus berhati-hati dan merespons secepat mungkin. Yang tertawa dan berkata, sebenarnya, adakah hal seperti ini yang Mike Div ingin bunuh beberapa dari kita? Kali ini berbeda, Mike Div akhirnya menemukan alasan untuk memulai perang dengan kami. Kita harus siap menghadapi tantangan tersebut. Kong Huaxin berteriak, tenang. Yang memberi perintah dan kemudian bertanya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Li Jianfeng mengangkat tangannya dan memberi isyarat di lehernya dan berkata, serang dulu, bunuh Mike Div. Menurutmu juga begitu? Yang memandang Zhao Pan dan Kong Huaxin. Ya. Zhao Pan dan Kong Huaxin menjawab secara bersamaan. Pernahkah kamu memikirkan tentang 3 harimau besar lainnya? Yang bertanya. Ada 4 kekuatan besar di kota kekacauan, dan Mike Div hanyalah salah satunya. Yang dan yang lainnya menyebut 4 kekuatan besar ini sebagai 4 harimau besar. Seperti kata pepatah, tidak ada tempat bagi 2 harimau dalam satu gunung, apalagi 4 harimau besar dalam satu kota sekaligus. Di permukaan, keempat harimau besar itu tampak bisa hidup damai, namun nyatanya diam-diam mereka saling bersaing dan ingin saling mencaplok. Setelah yang menanyakan pertanyaan ini, Zhao Pan dan yang lainnya mengerutkan kening. Berani menyentuh Mike Div, orang ini jelas tidak sederhana. Jika tebakan saya benar, salah satu dari 3 harimau besar lainnya melakukan ini. Tujuannya adalah menggunakan tangan Mike Div untuk menyingkirkan kami, atau menggunakan tangan kami untuk membunuh Mike Div. Petik 2. Yang terus berkhotbah. Trik yang luar biasa untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Kong Huaxin tersentak dan bertanya. Saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Berdiri diam. Yang berkata dengan suara yang dalam. Mike bukan orang bodoh, dia tidak akan mudah dibodohi. Bagaimana jika Mike Div benar-benar memilih berperang dengan kita? Li Jianfeng bertanya dengan cemberut, dia harus waspada terhadap masalah ini. Yang memasang wajah muram dan perlahan mengucapkan satu kata, bunuh. Lian tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan akan menyebabkan kesusahan bagi keempat yang dan hampir menghancurkan situasi yang ada di kota kekacauan. Selain mendapatkan makanan, Lian juga mendapat beberapa senjata dari serangan ini, dan Lian berpikir sudah waktunya untuk memperluas angkatan bersenjatanya. Saudaraku, apa yang kamu gambar? Kofi melihat Lian terbaring di papan batu menulis dan menggambar, jadi dia pergi untuk melihatnya, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Peta topografi. Ang Li menjelaskan. Saya telah berkeliling tempat ini akhir-akhir ini dan mengecatnya sehingga saya dapat merenovasinya. Renovasi. Kofi mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, bagaimana kamu ingin mengubah tempat ini? Ang Li menjawab, pertama-tama, kita perlu menambah peralatan penerangan di sini. Diikuti dengan peralatan ventilasi dan drainase. Selain itu perlu dibangun toilet, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang kegiatan, gudang senjata, dan lain-lain. Sederhananya, itu untuk membuat masa tinggal kita di sini lebih nyaman. Kofi menoleh dan melihat ke ruang gelap, membayangkan apa yang baru saja disebutkan Lian di benaknya, dan menggerakkan mulutnya dan berkata. Saudaraku, apa yang baru saja kamu sebutkan adalah proyek besar yang membutuhkan banyak uang. Masalah uang memang mudah diselesaikan, tapi kuncinya adalah kita membutuhkan cita-cita untuk menjadi manusia. Karena ini adalah basis kami harus membangunnya dengan baik. Petik 2. Ang Li berkhotbah. Kofi mengangguk penuh semangat dan menjawab, saudaraku, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya hanya tahu apa yang Anda katakan dan apa yang saya lakukan. Sama seperti hari ini jelas merupakan hari terbaik yang pernah saya alami dalam hidup saya. Lian berpikir sejenak dan menyebutkan bahwa dia ingin memperluas timnya. Kofi, panggil semua anak buahmu sebelumnya. Saudaraku, dengan banyaknya orang yang datang ke sini, saya khawatir ada orang yang lalai dan membocorkan informasi kita, Kofi mengingatkan. Lian berkata, tidak masalah. Cepat atau lambat tempat kita akan diketahui dunia luar. Juga, apakah Anda ingin tinggal di bawah gunung sampah selama sisa hidup Anda? Kofi tertegun sejenak, tidak mengerti maksud Lian. Saya baru saja mengatakan, karena kami ingin menggunakan tempat ini sebagai basis, kami harus membuat masa menginap semua orang lebih nyaman. Saya berencana untuk membersihkan tumpukan sampah di sana. Ang Li menjelaskan. Kofi benar-benar tercengang, sama seperti ketika Ang Li membuat cetak biru markas untuknya, membersihkan tumpukan sampah di atas jelas merupakan proyek besar. Kakak laki-laki tertua adalah kakak laki-laki tertua dan memikirkan hal-hal yang tidak akan pernah berani dipikirkan oleh adik laki-lakinya. Kofi semakin mengagumi Ang Li dari lubuk hatinya. Anak-anak yang biasa bergaul dengan Kofi akhir-akhir ini kurang baik.
Kofi telah menghilang selama beberapa hari, meninggalkan mereka berlarian seperti lalat tanpa kepala. Anak-anak benar-benar tercengang ketika mereka dibawa ke markas bawah tanah. Mereka tidak peduli bahwa tempat ini tidak berada di bawah tumpukan sampah. Bagi mereka, selama mereka memiliki tempat tinggal yang terlindung, dan ada makanan untuk dimakan di sini, itu hanyalah surga. Kofi membawa orang-orang ini ke Lian dan memperkenalkan mereka dengan sungguh-sungguh. Bagi anak-anak ini, selama mereka bisa memberi mereka makan, mereka seperti orang tua yang terlahir kembali. Begitu mereka mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan cukup makanan dengan mengikuti Lian, mereka semua bersedia mengikutinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ang Li mulai melakukan pelatihan sistematis untuk Kofi dan lainnya. Selain senjata api, mereka juga membutuhkan pelatihan fisik. Selain itu, mereka juga membentuk mekanisme pertahanan di pangkalan tersebut hari. Berjaga-jaga, tempat ini sepenuhnya dikelola sesuai gaya militer. Tiba-tiba ada begitu banyak mulut di pangkalan bawah tanah, dan cadangan makanan dengan cepat habis, jadi bagaimana mengatasi masalah makanan menjadi hal yang penting. Saudaraku, aku mengetahuinya. Truk gandum Linan akan kembali sore ini. Haruskah kita menyergapnya? Dengan kegembiraan di wajahnya, Kofi menemui Ang Li untuk menceritakan kabar dia baru saja kembali. Ang Linan, harimau besar lainnya di kota yang kacau ini, mengendalikan pasokan makanan seluruh kota dan dikenal sebagai Raja Makanan. Lian ingin menyelesaikan masalah makanan, jadi dia secara alami beralih ke Ang Linan. Bersambung.